Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah? Semoga selalu sehat ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi IPS pada tema 9 subtema 1 pembelajaran 3, yaitu tentang letak astronomis dan letak geografis Indonesia. Anak-anak, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Wilayah Indonesia terbagi ke dalam wilayah daratan dan perairan. Karena sebagian besar wilayah Indonesia berupa perairan, maka disebut juga sebagai negara maritim. Letak Indonesia dapat dilihat dari letak secara astronomis maupun secara geografis. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Sekarang kita akan mempelajari letak astronomis wilayah-wilayah di Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Adalah garis khayal yang membentang dari kutub utara hingga kutub selatan. Sedangkan garis lintang adalah garis khayal yang melingkari bumi sejajar dengan garis khatulistiwa. Nah, anak-anak, jika dilihat secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Berikut ini beberapa contoh letak astronomis wilayah provinsi di Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Setelah kalian mengetahui letak Indonesia secara astronomis, selanjutnya kita mempelajari letak geografis Indonesia. Negara Indonesia memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikan strategis. Letak geografis ini sangat mempengaruhi keberadaan wilayah Indonesia, baik dilihat dari keadaan fisik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Apa sih yang dimaksud dengan letak geografis? Jadi, maksudnya adalah letak suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Selain itu, Indonesia juga berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Setelah kita mengetahui letak geografis dan astronomis Indonesia, sekarang kita akan mempelajari penampakan alam dan adaptasi masyarakat sekitarnya. Anak-anak, bumi kita memiliki permukaan yang sangat beragam. Keragaman permukaan bumi membentuk suatu kenampakan alam. Adapun kenampakan alam adalah segala sesuatu yang dibentuk oleh peristiwa yang berada di alam. Kenampakan alam dapat dilihat pada permukaan bumi yang meliputi wilayah daratan dan wilayah perairan. Untuk kelangsungan hidupnya, manusia melakukan adaptasi dengan alam dan kenampakan alam di lingkungan tempat tinggal. Yuk kita pelajari kenampakan alam di wilayah daratan. Penampakan alam wilayah daratan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Apa saja yang termasuk kenampakan alam di wilayah daratan? Simak berikut ini. Dataran tinggi merupakan wilayah dataran yang luas, relatif tinggi dan terletak pada ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dataran ini dapat dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan teh maupun sebagai tempat wisata. Dataran rendah merupakan wilayah dataran yang luas, relatif datar, dan terletak pada ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran ini dapat dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, lahan pertanian, peternakan, industri, dan pemukiman. Pegunungan merupakan rangkaian gunung yang saling menyambung satu sama lain, luas dan memanjang serta ketinggian mencapai lebih dari 700 meter di atas permukaan laut.
Daerah ini memiliki udara yang sangat sejuk dan segar, sehingga banyak dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Gunung merupakan bagian yang menonjol di bumi dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Gunung dimanfaatkan sebagai pengatur iklim dan penyimpan air, serta dijadikan sebagai tempat wisata. Selain itu, material gunung berapi yang meletus dapat menyuburkan tanah. Selanjutnya, penampakan alam di wilayah perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang digenangi air. Berikut ini beberapa penampakan alam di wilayah perairan. Danau merupakan permukaan bumi berupa cekungan di darat yang sangat luas dan digenangi oleh air yang dikelilingi daratan. Danau dimanfaatkan sebagai tempat pengairan sawah, tempat persediaan air, olahraga, maupun sebagai objek wisata. Ada pula laut, yaitu merupakan bagian permukaan bumi yang luas, digenangi air yang dalam dan posisinya paling rendah. Laut di Indonesia memiliki luas sekitar 2/3 dari wilayah Indonesia. Laut dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata, olahraga air maupun sarana transportasi. Rawa merupakan tanah yang rendah dan digenangi air. Biasanya banyak terdapat tumbuhan air. Rawa terbentuk secara alami, genangannya dapat bersifat musiman ataupun permanen dan ditumbuhi oleh tanaman. Teluk merupakan perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Teluk merupakan kebalikan dari tanjung dan biasanya keduanya dapat ditemukan pada suatu garis pantai yang sama. Samudra merupakan perairan yang luasnya melebihi luas laut dan memiliki kedalaman lebih dari 1000 meter. Wilayah Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Demikianlah materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.